Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara khusus tentang Amos pasal 7 ayat 7 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Jangan lupa mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Langsung saja saya akan bacakan buat kita semuanya. Penglihatan ketiga yaitu tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tinggi, tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Dan berfirmanlah Tuhan kepadaku, apa yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Iska akan dilicin tandaskan. Di tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos diusir, lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab beginilah yang dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai seorang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. 14. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi. Aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak, pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku daripada pekerjaan mengiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepada, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang, dan tanahmu akan dibagi-bagi dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai seorang buangan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan kali ini kelihatannya tidak enak didengar ya, karena saya tidak berbicara tentang berkat dan berkat. Tapi hari ini saya berbicara khusus ditolak dalam memberitakan Injil. Kira-kira Anda takut atau enggak ya? Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat Amos ini bukan dari golongan nabi. Dia tidak sekolah kenabian. Amos ini peternak dari Tekoa. Tetapi Allah memakai Amos untuk berbicara kepada bangsa Israel perihal penghukuman karena ketidaktaatan bangsa Israel saat itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Reaksinya begitu berbeda. Ya, inilah kadang-kala membuat kita takut untuk memberitakan Injil. Reaksi dari orang yang mendengar itu punya berbagai macam respon. Kalau responnya baik, kita senang ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan kalau responnya yang kurang baik, itu yang membuat hati kita sedih. Kadang-kadang kita saat ditolak, kita merasa, aduh Tuhan, gak usah deh yang layani Tuhan yang sulit-sulit gitu loh. Pilih yang lain aja Tuhan, kan begitu Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah Bapak Ibu, di kantor atau di gereja, ya tempat Bapak Ibu Saudaraku bekerja, mungkin kita sudah berbicara benar, mungkin kita sudah berperilaku baik, tetapi tetap dimusuhi oleh teman. Nah, kira-kira bagaimana ini respon kita sebagai anak Tuhan? Saat kita dibenci, saat kita dikucil, bukan karena perbuatan jahat kita, tapi karena saat kita lurus saja jalannya sesuai dengan firman Tuhan, dan banyak orang yang tidak menyukainya. Bapak Ibu, mari kita akan belajar dari Amos.
pasal 7 ayat 7 sampai 17 yang sudah saya bacakan buat kita semuanya tentunya. Hukuman Allah yang tidak dapat diganggu gugat di ayat 7 sampai 9. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang di Israel di zaman Amos banyak dosa yang menjijikkan di hadapan Allah. Menjijikkan dalam hal apa Bapak Ibu Saudaraku? Mungkin mereka beribadah. Ritual ibadah mereka kelihatan bagus, tetapi hati mereka penuh dengan kebusukan. Ingat, sama seperti seandainya waktu saya lihat buah apel ini, awalnya apelnya begitu menarik ya Bapak Ibu Saudaraku. Setelah saya ambil pisau, saya belah. Ya Tuhanku, isinya begini nih. Bapak Ibu Saudaraku, hati manusia terkadang begitu busuk, ditutupi dengan perilaku agama, perilaku agamawi yang begitu manis di luar, tetapi di dalamnya penuh kebusukan. Itulah saat itu keadaan mereka di hadapan Tuhan pada zaman Nabi Amos. Ingat Bapak Ibu, orang-orang di zaman Amos melakukan banyak dosa, tetapi tetap beribadah. Ritual agamanya tetap dengan taat mereka lakukan, tetapi hatinya tidak tulus di hadapan Tuhan. Kira-kira Tuhan tahu tidak? Jelas Tuhan tahu. Kalau Bapak Ibu Saudaraku mungkin di gereja kelihatannya alim, tetapi di luar sana sangat ganas banget ya Bapak Ibu ya. Mungkin pendeta tidak tahu, tetapi Tuhan itu tahu Bapak Ibu Saudaraku. Tali sipat, kalau berbicara tentang tali sipat ya Bapak Ibu, suatu kerangka bangunan sudah tegak lurus atau belum, itu Bapak Ibu harus tahu, sama seperti bangunan menggunakan tali sipat untuk menentukan apakah kerangka atau struktur bangunan itu sudah lurus atau belum. Berarti bangunan itu sudah lurus atau belum tuh dilihat, diukur pakai tali sipat, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sama seperti orang yang membangun itu menggunakan tali sipat untuk menentukan apakah kerangka bangunan itu atau struktur bangunan itu sudah lurus atau belum. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Allah juga menggunakan perintah dan kehendaknya dalam hal keadilan di sini. Ibadah sejati adalah mengukur apakah umat Israel sudah tegak lurus hatinya di hadapan Tuhan. Ternyata Allah menjumpai umat Israel yang dahulu hidupnya lurus, sekarang mulai membengkok. Nah, oleh karena itu umat Israel harus segera dihancurkan. Waduh, ini suatu berita yang menakutkan ya Bapak Ibu Saudaraku. Amos notabene dia bukan dari sekolah kenabian, dia seorang peternak, tetapi Tuhan memanggil dia untuk mengatakan sesuatu berita yang begitu mencengangkan. Jika bangsa Israel tidak kembali ke jalan Tuhan, dia akan dibuang di hadapan Tuhan. Tetapi ironisnya di sini Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu Tuhan berfirman melalui Amos kepada umat Israel di ayat 8c yang kita baca tadi, aku tidak akan memaafkannya lagi, atau dapat diterjemahkan supaya Anda tidak bingung ya, mengingat dosa umatku yang luar biasa, maka aku tidak akan mengampuni mereka lagi dan pasti segera menghukum mereka. Menakutkan bukan? Kalimat ini adalah kalimat pasti. Kepastian ini ditunjukkan dengan segala bentuk hukuman yang spesifik, yaitu tempat ibadah Israel akan sepi pengunjung atau jemaatnya karena orang-orang di dalamnya dibuang ke pengasingan dan akan segera dihancurkan, dan keturunan Raja Yerobeam II akan terbunuh oleh pedang di ayat 9, di mana hal ini digenapi sekitar tahun berapa ya, 746 sebelum Masehi kira-kira, di mana putra Yerobeam II yaitu Zakaria terbunuh.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau memberitakan firman Tuhan tentang berkat, tentu banyak orang menerima. Tapi kalau firman Tuhannya tentang penghukuman, banyak orang menolak. Nah, inilah yang dirasakan Amos. Amos memberitakan firman Tuhan tetapi mendapatkan penolakan. Allah yang menilai umat Israel tentunya, bukan imam. Bapak Ibu Saudaraku, Allah mengukur hati umat Israel dalam dia melakukan ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu tidak hanya waktu di gereja saja. Ibadah itu adalah setiap hari gaya hidup kita. Apakah itu sudah mencerminkan firman Tuhan? Apakah hati kita ini sudah tegak lurus menghadap Tuhan? Bapak, Ibu, Saudaraku, ingatlah Allah yang menilai umat Israel juga menilai kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya ya. Penilaiannya adalah penilaian yang berpusat pada hati. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu, bagaimana ia tidak terpesona sih? Mengapa sih kok Tuhan tidak bisa terpesona dengan ritual ibadah bangsa Israel saat itu? Ya, karena tanpa disertai hati. Mungkin ibadah di gereja kita sudah sempurna menurut pikiran manusia. Sudah full musik, gedungnya bagus, AC-nya dingin, ya jemaat yang datang bajunya bagus-bagus ya. Bapak Ibu Saudaraku, mobilnya berparkir rapi. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan atas ibadah kita? Sikap hidup yang memuliakan Tuhan itu yang penting, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam beribadah kepada Tuhan, Tuhan selalu mengukur sikap hidup. Apakah sikap hidup yang kita miliki itu memuliakan nama Tuhan? Jadi kita tidak bisa berpura-pura memakai topeng ibadah. Kita tidak bisa berpura-pura menggunakan topeng ibadah untuk menutupi segala kebusukan kita. Di hadapan Tuhan kita ini semuanya terbuka. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Tuhan itu tidak bisa disogok dengan perpuluhan. Tuhan juga tidak bisa disogok dengan acara ibadah KKR yang begitu wow. Ada banyak orang tumbang saat pengurapan dan sebagainya. Ingatlah, ibadah yang sejati adalah sikap hati yang tertuju kepada Allah. Ia pun juga tidak bisa terpesona dengan ritual ibadah bangsa Israel pada zaman Amos. Perubahan hati, pola pikir, ketika kita masih suka mementingkan ritual ketimbang perubahan hidup. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, Allah akan menghukum kita dengan cara-cara yang tidak pernah dipikirkan oleh kita. Tujuannya apa? Untuk mendisiplin kita. Allah mendisiplin bangsa Israel kala itu. Dia dibuang. Tentu di dalam proses pembuangan itu tidak nyaman, merasa tersiksa dan sebagainya. Itulah penghukuman Tuhan kepada bangsa Israel karena hatinya tidak tegak lurus kepada Tuhan. Setelah diukur dengan tali sifat, bangunannya itu mulai condong. Dulunya lurus, sekarang mulai condong. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin di awal-awal Anda melayani pekerjaan Tuhan, di awal-awal Anda mulai cinta Tuhan yang menggebu-gebu, hatimu tegak lurus. Setelah Anda diberkati Tuhan, setelah Anda mengalami berkat yang berlimpah-limpah, hidup dalam gemerlapan, Anda mulai mencondongkan hati Anda kepada mamon. Anda mulai mengikuti gaya hidup duniawi, sehingga sikap hati tidak lurus lagi di hadapan Tuhan. Ingatlah, Tuhan punya cara untuk mendidik umatnya. Bapak Ibu Saudaraku, saya teringat dengan seorang anak muda waktu kami memberitakan firman Tuhan.
dia agak sedikit galau gitu ya. Dia agak marah dengan teguran saya. Dia bilang begini, tenang saja, saya akan lebih senang dididik Tuhan daripada dididik Cece Marta. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, intinya dia lebih senang Allah mendidiknya secara langsung. Kalau umat Tuhan ditegur oleh pendetanya saat beribadah pada Tuhan, terus firman Tuhan datang berupa penghukuman, kritik-kritik yang menemplak dosa, dan kita marah, dan kita bilang, nanti kalau aku salah biar Tuhan yang mendisiplin saya, itu berarti Anda tipe orang yang bodoh. Mengapa? Firman Tuhan datang tidak hanya tentang berkat saja yang mengenakan telinga. Firman Tuhan datang untuk menemplak dosa. Tujuannya Anda harus bertobat, merendahkan diri dan berbalik dari jalan yang salah, hidup yang mulai condong dengan duniawi, kembali lurus. Tali sifatnya ini siapa? Firman Allah, Bapak Ibu Saudaraku, firman Allah yang akan mengembalikan Anda di jalannya yang benar. Kalau Anda menaruh hati ini, di dalam hatimu ada firman Allah. Firman Allah itu yang akan merombak hatimu. Injillah yang akan membebaskanmu. Injillah yang akan memberikan kemenangan untuk kamu lepas daripada dosa, sehingga hatimu mulai berbalik. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Anda berada, Anda saat mendengar firman Tuhan, jangan marah dulu saat firman Tuhan datang menemplak dosa. Bukan pendeta sengaja untuk menyindir Anda karena tidak perpuluhan. Tetapi firman Tuhan yang kamu anggap tidak baik karena menyindir, kok keras, itu tujuannya untuk mendisiplin. Saat Anda didisiplin melalui ibadah, Anda tidak mau, Anda akan didisiplin Allah dengan caranya Allah. Ya, caranya Allah mendisiplin tentu bervariatif. Karena Dia Allah, kita tidak tahu bagaimana Allah menempa hidup kita. Hukuman Allah ditolak oleh pemimpin agama. Wah, ini Bapak Ibu Saudaraku, saat firman Allah datang melalui Nabi Amos datang kepada umat Israel, apa yang terjadi? Ditolak oleh imam. Wah, pemimpin agama kadangkala itu membentengi umat, membiarkan umat terbuai dengan berkat Tuhan, membuat umat terbuai dengan bergumul dalam dosanya, berkubang dalam dosanya, sehingga para pendeta bisa bungkam mulutnya karena perbuatannya besar. Bapak Ibu Saudaraku, perkataan Nabi Amos di ayat 7 sampai 9 dianggap ingin menggulingkan pemerintahan Raja Yerobeam mulai pemberontakan. Oleh karena itu, perkataan Nabi Amos dalam nubuatannya ditanggapi dengan sengit oleh Imam Amazia, imam yang melayani di tempat suci kerajaan Betel saat itu. Bapak Ibu Saudaraku, Imam Amazia lebih membela raja dan umat Israel dan masa bodoh dengan hukuman Allah melalui nubuat Nabi Amos. Ini ironis. Pemimpin agama tidak bisa menangkap visi Tuhan. Pemimpin agama tidak bisa menangkap segala kehendak Tuhan, seakan-akan dia selalu meninakbobokan jemaat. Dan kalau ada pendeta lain yang mulai mendengarkan Tuhan dan menyampaikan isi hati Tuhan, pemimpin umat menjadi bentengnya. Dia membela umatnya bukan untuk kebaikan, tapi dia melawan Allah. Bapak Ibu Saudara, itulah kondisi dari Amos saat itu. Imam Amos lapor ke Raja Yerobeam bahwa Nabi Amos bernubuat melawan Raja Yerobeam dan orang Israel akan dibuang pengasingan. Ini mereka langsung ngompori raja. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ada beberapa permasalahan dari omongan Amazia ini Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita perhatikan, yang pertama, Amazia
Amasya percaya perkataan Amos bukan dari Allah. Wah, ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Menyoroti perkataan Imam Amasya bahwa ketika Amasya melaporkan dan mengaku bahwa perkataan Amos itu bukan dari Allah. Kutipan yang kedua, Amasya dari Amos juga tidak cocok. Amos berkata di ayat 9, keluarga Yerobeam yang terbunuh oleh pedang. Tetapi Amasya menafsirkan ulang nubuat Amos dengan berkata bahwa Raja Yerobeam yang terbunuh. Mengapa Amasya mempelintir nubuatan Amos kira-kira? Mungkin karena ia lebih taat dan setia kepada raja daripada kepada Allah. Dia lebih suka menjilati raja, dalam arti ada banyak anak Tuhan itu lebih suka menjilat daripada membela kebenaran. Apa sih yang kamu takutkan? Kamu hanya takut reaksi mereka, tetapi tidak takut dengan Allah. Padahal kan Allah yang punya jiwa kita. Harusnya kita lebih takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bapak Ibu Saudaraku, hamba Tuhan itu wakil Allah di bumi. Seharusnya hamba Allah, hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil itu harus mendengarkan suara Tuhan. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya umat-umat itu lebih hatinya lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih menaruh firman Tuhan lebih dalam, sehingga hidupnya itu lurus, sehingga kalau diukur dengan tali sifat bangunan bait sucinya itu lurus, tegak lurus, hatinya tidak condong. Ingat Bapak Ibu, hukuman Allah justru ditolak oleh pemimpin agama. Hal ini banyak sekali terjadi di zaman-zaman modern. Hamba Tuhan yang berbicara tentang berkat, menubuatkan tentang berkat dan berkat-berkat, itu banyak followernya kalau di media sosial. Kalau di gereja-gereja mereka sering diundang karena khotbahnya mungkin lucu, menyenangkan, membahagiakan. Tetapi kalau khotbahnya yang mengecam dosa, nggak banyak orang mengundang mereka untuk berkhotbah di gerejanya. Ini yang bahaya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, jangan meninabobokan jemaat dengan berkat Tuhan. Ingatlah, perkataan-perkataan yang Tuhan mau ditaruh di dalam hatimu itu harus ditaruh kembali di dalam hati umat-umat. Dengan cara Anda harus berani menjadi juru bicaranya Allah, berbicara jujur. Kira-kira Allah ingin apa dari umatnya? Jangan sampai kita menipu jemaat, meninabogori jemaat, tapi jemaat akan dihukum dan Anda juga dihukum. Karena hukuman Tuhan tidak bisa ditolerir dari hal-hal yang sesuai intrik-intrik manusia tentunya. Ingat Bapak Ibu, hukuman Allah justru ditolak oleh pemimpin agama, sehingga kalau ada pendeta yang kelihatannya omongannya kok pedes banget, itu tidak akan pernah diundang di satu gereja. Misalkan begitu Bapak Ibu Saudaraku, sudah jangan dengarin omongan pendeta si C itu, memang suaranya itu centang-centing, terus pedas sekali bagaikan lombok yang mulutnya penuh bon cabai. Bukan hanya itu, Amasya pun mengusir Amos ke Yehuda dan bernubuat di sana. Mengapa? Alasannya disebut di ayat 13b. Betel adalah tempat kudus raja. Ini bait suci kerajaan. Sebagai seorang imam kerajaan, Amasya ingin menciptakan perdamaian di dalam kerajaan Israel Utara, sehingga ia mengusir Amos yang dianggap pembuat onar agar kerajaan Israel Utara tetap damai. Yang benar dianggap pembawa onar, tapi yang nggak benar dianggap pembawa damai. Itulah zaman edan Bapak Ibu Saudaraku, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Capek deh gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ingatlah, dosa mengakibatkan hamba Tuhan memberitakan kenyamanan. Akibat dosa, hamba Tuhan ini menoleransikan dosa yang dianggap ya santailah. Tuhan kan Maha Pemurah, minta ampun saja kalau kamu berdosa. Jadi kalau ada
penilik jemaat, atau mungkin tua-tua sidang, punya istri 2, 3, tapi kalau rajin perpulangnya besar, jadi pendeta pura-pura nggak tahu. Nah, ini yang nggak boleh ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Pendeta tidak boleh disetir oleh jemaat. Jemaat dan pendeta harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu pemimpin umat adalah pendeta, bukan jemaat yang mengatur umat. Dan pendeta pun juga ada otoritas di atasnya lagi, ada pendeta senior dan sebagainya. Jadi mereka semua butuh sekali hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, siapa sih orang yang mau ditolak? Cinta Anda ditolak saja sangat sakit. Saat Anda mengajukan proposal ditolak juga sangat sedih karena membuatnya juga sulit. Saat Anda ingin berhutang terus ditolak, tidak ada, pasti gak enak hati kita. Ditolak, kira-kira ditolak saat kita memberitakan firman Tuhan, lebih tidak enak Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena mereka akan mencibir kita, sok suci loh. Ya, hidup lu gak bener tapi sok suci. Kamu itu hidup miskin tapi bergaya, hidup suci tapi melarat. Mau cari apa loh? Kan begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada banyak kecaman-kecaman. Bapak Ibu perlu tahu, meskipun ditolak oleh Imam Amazia, Nabi Amos menanggapi penolakan tersebut dengan 2 hal. Yang pertama ini ya, Amos mengakui identitas aslinya dan panggilannya. Amos jujur Bapak Ibu Saudaraku, Amos mengakui bahwa ia bukan nabi. Artinya ia bukan nabi yang berkhotbah demi uang. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya, tidak termasuk golongan nabi atau anak nabi. Amos termasuk bukan anggota lingkaran atau lingkup sekolah kenabian, atau mungkin sekarang dia bukan lulusan teologi ya. Amos bukan seorang sarjana teologi ya. Amos bukan dari seminari. Bapak Ibu Saudaraku, kadangkala orang awam bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kadangkala kita yang merasa dirinya sudah lulusan seminari, lulusan sekolah Alkitab, kita merasa lebih senior dan menganggap orang awam tidak pernah dipakai Tuhan. Jangan salah, bisa saja jemaat dipakai Tuhan untuk menegur pendetanya. Mungkin karena pendetanya sudah tergelincir jauh di hadapan Tuhan. Pendetanya sedang sibuk healing karena diberkati Tuhan. Jemaatnya sering ditinggalkan. Mungkin jemaatnya ingin menegurnya karena Tuhan sudah berkata di hatinya, tapi sungkan. Kadang-kadang pendetanya itu nanti suka marah. Nanti gimana gitu. Tapi sebagai anak Tuhan, kalau kita memang benar-benar disuruh Tuhan untuk berbicara, ya kita nanti dikasih hikmat Tuhan untuk mengatakan segala perkataan Tuhan itu dengan tentu bahasa lisan yang sopan. Karena dia pemimpin kita tidak bisa gerusa-gerusu. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ingatlah, sebaliknya ia menjelaskan bahwa profesi aslinya si Amos tadi adalah seorang peternak atau pengembala domba yang menyiapkan makanan untuk dombanya, hanya tidak berotoritas secara keagamaan. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Namun profesinya ini tidak terpengaruh saya rasa. Meskipun demikian, Amos ini, otoritas Amos bukan dari sekolah kenabian ya, tetapi Allah bisa pakai. Jadi Allah langsung memakai Amos untuk menyampaikan berita penghukuman kepada bangsa Israel. Tetapi Imam Amazia menolaknya. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, panggilan Amos begitu kuat. Dan kalau Anda hari-hari ini mendapat panggilan Tuhan begitu kuat di dalam hatimu, bergeraklah. Tuhan akan membuka jalan dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Sehingga kita tidak takut menghadapi tantangan dari pemimpin agama kerajaan. Saat itu Amos tidak takut menghadapi tantangan dari Imam Amazia, yaitu panggilannya bukan berdasarkan penerimaan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, dia sadar dia tidak punya kehebatan seperti para nabi, tapi dia sadar dia punya Allah yang menyuruhnya berbicara. Jadi otoritas Allah sangat kuat dalam diri Amos. Paulus juga sama, dipanggil oleh Allah. Kekuatan
Paulus yaitu terletak bahwa dia berserah kepada Tuhan. Apa Paulus sekelas Paulus itu tidak pernah ditolak? Jangan salah, Paulus juga sering ditolak dalam memberitakan firman Tuhan. Padahal Paulus ini notabene latar belakangnya seorang anggota Sanhedrin, Bapak Ibu. Jadi dia orang hebat, tahu firman Tuhan, hafal Alkitab. Dia dari sekolah, ya Bapak Ibu ya, untuk mengerti firman Allah. Itu pun saat dia memberitakan Injil ada penolakan. Bapak Ibu Saudaraku, juga dia berpesan kepada Timotius anak didiknya supaya dia tetap memberitakan kebenaran dalam segala situasi. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Memberitakan kebenaran dalam segala situasi. Dalam arti situasi genting, situasi yang dikecam orang, itu harus siap Bapak Ibu Saudaraku. Setiap orang percaya dipanggil Allah untuk memberitakan kebenaran dengan cara yang bijaksana. Ingat, firman Allah harus diberitakan, tetapi bukan dengan cara-cara yang frontal. Kita harus menggunakan firman Tuhan dengan cara bijaksana. Nanti Roh Kudus saya rasa akan menuntun Anda ya Bapak Ibu. Roh Kudus itu penuh hikmat, dia akan menuntun Anda bagaimana cara berbicara, bagaimana cara Anda harus mendekati orang, bagaimana cara Anda harus mengatakan kebenaran itu. Tugas kita adalah mentaati panggilannya sekaligus bergantung kepada Allah. Berarti dalam menjalankan panggilan Allah, mata rohani kita terus tertuju kepada Allah. Kalau mata rohani kita tertuju kepada Allah, hati kita tulus, hati kita dikuduskan Allah, dan tidak ada yang namanya mulai condong. Kita harus lurus kembali tertuju kepada Allah. Pelayanan kita ini bukan sekedar ingin dibayar ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalaupun Anda dapat uang dari pemberitaan Injil, itu tidak masalah ya Bapak Ibu Saudaraku, asal fokusnya bukan uang ya Bapak Ibu ya. Berkat Tuhan itu diterima untuk memenuhi kehidupan kita. Tetapi yang diberitakan tidak tergantung dengan yang diberi. Misalnya diberi 50 juta misalnya, kamu harus ngomong tentang ini. Nah, kita tidak bisa disetir orang lain. Ingat, pemimpin agama adalah wakil Allah di dunia ini. Jadi dia harus memberitakan firman Tuhan sesuai dengan hati Allah. Begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Amos menyampaikan hukuman Allah kepada Imam Amazia. Hukumannya sangat signifikan. Istri Amos menjadi pelacur. Wow, menakutkan, merupakan sumber aib dan kecemaran. Itu akan mengakibatkan hilangnya status imamatnya. Ingat, Amazia sendiri mati di tanah yang najis, yang menyembah berhala. Jadi di sini hukuman Amazia karena menolak firman Allah, berarti menolak Allah. Hukuman terakhir itu Israel benar-benar dibuang. Ini menunjukkan bahwa hukuman Allah tidak main-main Bapak Ibu Saudaraku. Haruslah kita benar-benar bijaksana menanggapi segala hukuman Tuhan. Jadi kalau hari ini Allah sedang menegurmu, lembutkan hatimu, jangan keraskan hati. Allah punya rencana yang indah supaya hidupmu tetap tertuju kepada Allah. Rutinitas agama dilakukan dengan hati yang tulus, bukan dengan segala jubah agamawi, tetapi hatimu jauh dari Allah. Ingatlah, Amazia tidak percaya tentang nubuat Amos. Allah menunjukkan bahwa hukumannya itu bersifat pasti. Hukuman-hukuman itu menunjukkan kepada Amazia. Amazia merasa sombong, menganggap Amos nubuatnya itu asal-asalan, bukan dari Allah. Ada banyak pemimpin agama terlalu sombong. Jika ditegur, mereka tidak mau. Maka kita hari ini patutlah mengoreksi hati. Siapapun juga pernah salah. Bapak Ibu Saudaraku, pemimpin umat pun juga pernah salah. Pemimpin umat pernah salah. Jemaat juga pernah salah karena manusia. Maka tujuannya saling mengingatkan, saling menasehati. Jangan keraskan hati. Namun sebenarnya Amazia lah yang bukan berasal dari Allah. Kok menuduh Amos bukan berasal dari Allah? Amos versus Amazia itu mengajarkan kita untuk tetap setia melakukan panggilan Allah. Seberapa sulit tantangannya, percayalah ia akan menguatkan kita.
Jadi dimanapun Anda berada, tantangannya itu mungkin berbeda-beda setiap orang. Tetapi panggilan Tuhan itu tetap. Panggilan Tuhan itu harus dijalankan, maka kita harus tertuju kepada Allah. Hati kita tidak boleh condong kepada hal-hal yang lain. Kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu akan indah pada waktunya. Jadi jangan takut ditolak ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, layanilah pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun Anda berada, di gereja, di kampus, di pekerjaan, di keluarga, semuanya. Jadilah teladan, jangan takut memberitakan Injil di segala situasi dengan bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala kebajikan, kemurahan. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih kita tetap terpelihara sampai Tuhan datang kedua kalinya. God bless you. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jangan lemah, terus berjuang untuk Kristus.